Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 121 SD. 123. Bab 121 Kemarahan Dong Suebing. Taksi melaju kencang di jalan menuju selatan. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Dong Suebing hampir menghancurkan ponselnya karena marah. Tiba-tiba, dia melihat sebuah minibus diparkir di tempat terpencil di jalan di depan. Minibus itu bukanlah pelatih tur yang tepat. Dari posisi Dong Suebing, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi dia bisa melihat beberapa orang mendorong di samping kendaraan. Dong Suebing duduk tegak dan menunjuk ke arah itu, di sana. Pergi ke sana sekarang. Cepat. 50 meter, 40 meter, 30 meter, sopir itu gugup. Dia menginjak rem dan menghentikan kendaraannya. Dia tidak berani berhenti terlalu dekat dengan orang-orang itu. Dong Suebing juga tidak meminta sopir untuk mendekat. Dia membuka pintu dan melompat keluar. Sopir itu melihat Dong Suebing telah turun dari taksinya dan dengan cepat membalikkan taksinya dan pergi. Dia tidak ingin terlibat. Perampok itu berbahaya. 20 meter, 10 meter. Minibus itu tepat di depan Dong Suebing, dan dia bisa melihat penumpang di dalam kendaraan itu melihat ke sisi lain. Teriakan itu semakin keras saat Dong Suebing mendekat. Dia mengenali suara itu. Itu Suster Chow. Dia berteriak, "Yun Xuan, lari." Dong Suebing merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya dan berlari lebih cepat. Dia berlari ke sisi lain dari minibus dari belakang dan apa yang dia lihat membuatnya marah. Seorang wanita, sekitar 26 tahun, sedang berlutut di lantai sambil memeluk perutnya. Dia seharusnya Suster Chow. Ada tanda merah di wajahnya, dan dia sepertinya ditampar oleh seseorang. Semua barang-barangnya berserakan di lantai di depannya. Ada kotak kosmetik kecil, cermin kecil, dompet, del. Ada juga kamera digital yang pecah dan buku catatan yang sobek. Bibi Xuan yang berharga dari Dong Suebing tidak jauh. Seorang pria, seukuran Xuangzi, menjambat Ku Yunxian dengan rambutnya. Seorang pemandu wisata wanita berkulit gelap mencoba merebut tas tangan Ku Yunxian. Ku Yunxian kesakitan, dan ada banyak memar di tangannya. Yunxian, beri mereka tas. Berikan kepada mereka dulu. Suster Chow berteriak. Ku Yunxian menolak untuk melepaskan tas tangannya. Lepaskan aku. Kalian semua kriminal. Pengemudi itu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menarik Ku Yunxian kembali. Persetan denganmu. Xiao Hong. Periksa apakah dia memiliki kamera lain di tasnya. Periksa teleponnya juga. Kita tidak bisa membiarkan dia melaporkan kita di koran. Pemandu wisata itu memarahi, brengsek. Berangkat. Beri aku tasmu. Bibi Xuan. Dong Suebing telah kehilangan ketenangannya saat ini. Dia merasa dia sudah gila dan bisa merasakan darahnya mendidih. Kamu harus menyentuhnya sekali lagi. Saya akan membunuhmu. Sister Chow, yang masih di lantai, tertegun, Dong Suebing. Ku Yunxian panik, dan dengan cepat berteriak, "Xiao Bing. Jangan datang. Panggil polisi cepat. Kamu bukan tandingan mereka." Dong Suebing tidak bisa mendengar apa-apa. Dia melemparkan kotak uangnya yang terkunci ke samping dan bergegas maju ke arah pengemudi itu. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya. Dia harus membunuh ibu keparat ini. Pemandu wisata wanita melihat Ku Yunxian dikotak-kotakkan dan dengan cepat mengambil tas tangannya darinya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Dong Suebing. Sopir tidak bisa diganggu dengan pemuda ini. Tingginya 1,9 meter dan sangat bugar. Meskipun dia tidak terlatih dalam seni bela diri, ukuran tubuhnya cukup untuk itu. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Dong Suebing. Dia tidak setinggi atau seberat pemandu wisata. Dia juga tidak fit sama sekali dan jarang berkelahi dengan orang lain.
Bahkan jika dia bertarung, dia belum pernah menang sebelumnya. Perbedaannya terlalu jelas. Keduanya tidak berada di level yang sama. Dong Suebing juga tahu dia tidak akan mengalahkan pemandu wisata itu. Tetapi ketika dia melihat Ku Yun Xuan dijambak rambutnya, dia kehilangan akal sehatnya. 2 meter. 1 meter, Dong Suebing berlari seperti orang gila dan mengepalkan tinjunya. Dia mengayunkan tinjunya ke pengemudi itu. Lepaskan dia. Itu adalah pukulan lurus ke arah wajah. Dong Suebing telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Sopir itu meraih rambut panjang Ku Yun Xuan dengan tangannya dan mencibir. Dia tidak berusaha menghindari pukulan Dong Suebing. Dia menunggu saat tinju Dong Suebing menjadi lebih dekat dengannya dan mengangkat kakinya dan menendang perut Dong Suebing. Lengan Dong Suebing tidak sepanjang kakinya. Pada akhirnya, pukulan Dong Suebing bahkan tidak menyentuhnya. Menabrak. Xiao Bing. Mata Ku Yun Xuan merah. Dong Suebing terbang kembali sekitar 2 meter dan berbaring di lantai dan tidak bisa bangun. Sopir itu tertawa dan menarik rambut Ku Yun Xuan, ini keponakanmu. Dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu tendangan dariku. Menemukannya. Pemandu wisata melemparkan tas tangan Ku Yun Xuan ke samping dan merobek buku catatan menjadi berkeping-keping. Mereka telah mencatat apa yang kita lakukan di buku catatan ini juga. Pelacur bodoh. Kalian semua dari Beijing. Untuk apa kalian semua di sini? Ada banyak orang di dalam minibus yang memandangi mereka, tetapi mereka semua diam. Dong Suebing yang berada di lantai berteriak ketika dia melihat pengemudi masih menjambak rambut Ku Yun Xuan. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia bisa merasakan rasa sakit saat dia bergerak dan tidak bisa berdiri. Xiao Bing, apakah kamu baik-baik saja? Amarah, penyesalan, kemarahan, ketidakberdayaan. Ini semua adalah pikiran Dong Suebing saat ini. Tidak berguna, sangat tidak berguna. Xiao Bing, lepaskan saya. Ku Yun Xuan berteriak kesakitan. Mata Dong Suebing memerah saat dia menatap pengemudi berukuran besar itu. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia masih belum menggunakan bag-nya hari ini. Kembali, adegan berubah, dan waktu dibalik. Rasa sakit di perutnya sudah hilang. Dong Suebing bisa merasakan tubuhnya condong ke depan, dan lengannya terangkat. Tinjunya di udara dan di depannya adalah pengemudi itu. Dia akan memukulnya, dan pengemudi itu tidak berusaha menghindar. Dia masih mencibir padanya dan menjambak rambut Ku Yun Xuan. Dong Suebing masih berjarak sekitar 80 cm dari wajah pengemudi itu. Inilah yang terjadi 1 menit yang lalu. Sopir tidak dapat diganggu dengan Dong Suebing. Dia sangat percaya diri, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan 4 pemuda kurus ini. Itu seperti anak kecil yang mencoba melawan orang dewasa. Sopir itu tahu bahwa Dong Suebing belum pernah bertarung sebelumnya dari pukulan ini. Dia mempersiapkan dirinya untuk menendang Dong Suebing dengan kekuatan penuhnya. Dong Suebing, yang baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tahu bahwa pukulannya tidak akan berhasil. Dia dengan cepat memindahkan berat tubuhnya ke kaki kirinya dan tidak menarik kembali pukulannya. Dia tahu sudah terlambat untuk menarik kembali pukulannya. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang ke depan ke arah pengemudi. Pengemudi juga mengangkat kakinya pada saat yang sama. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua orang di dalam minibus, Sister Chow dan Ku Yun Xuan terkejut. Dong Suebing telah menendang ke udara. Tidak ada apa-apa di depannya, dan semua orang bingung dengan tindakannya. Tapi saat berikutnya, pengemudinya ditendang keluar menuju ruang kosong di depan Dong Suebing. Sudut tendangan pengemudi sangat akurat. Jika tendangannya bergerak sedikit ke depan, itu akan mengenai perut Dong Suebing. Tetapi ketika semua orang melihat sudut dan ketinggian tendangan Dong Suebing, tidak ada yang merasa tendangan pengemudi itu akurat. Kaki pengemudi terlihat seperti hendak maju ke depan untuk menerima tendangan Dong Suebing. Bang!
Tendangan Dong Suebing telah mengenai pengemudi. Tendangan ini mendarat di betis pengemudi. Sopir jatuh ke belakang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang terjadi? Kenapa pemuda ini tahu di mana dia akan menendang? Mustahil. Dia akan memukulku. Mengapa dia berubah menjadi menendang tiba-tiba? Brengsek. Pemuda ini adalah seorang ahli seni bela diri. Sopir itu tidak mau menyerah. Sedetik sebelum dia jatuh, dia mengayunkan kakinya dan mencoba menyapu kaki Dong Suebing. Dong Suebing hampir jatuh. Sopir mencoba untuk segera berdiri. Tapi kakinya yang terluka menyerah, dan dia hampir berlutut. Dong Suebing yang telah mendapatkan kembali keseimbangannya, dengan cepat melihat sekelilingnya. Dia tahu dia tidak akan menang jika dia mencoba melawan pengemudi dalam pertempuran jarak dekat. Dong Suebing melihat batu bulat seukuran bola basket 2 meter darinya. Dia bergerak maju dan mengambil batu seberat 5 kilogram itu. Dia kemudian berbalik ke arah pengemudi dan mengutuk F** kayu. Dia mengangkat batu dan melemparkannya ke pengemudi. Setelah melukai kakinya, pengemudi tidak bisa menghindari batu. Batu itu mengenai pinggang kanan pengemudi dan menyebabkan luka yang dalam. Pengemudi itu jatuh ke tanah lagi, dan dia memegangi pinggangnya sambil berteriak kesakitan. Darah menyembur keluar dari luka di pinggangnya, dan jaket oranyenya dengan cepat menjadi merah. Ku Yun Suan, Sister Chow, pemandu wisata wanita dan semua turis di minibus terkejut. Pengemudinya sangat kuat dan bugar. Dia tampak seperti dia bisa menghancurkan batu besar dengan tinjunya. Dia berotot, tapi dia dipukuli oleh Dong Suebing yang kurus. Dia bahkan tidak bisa melawan. Brengsek. Otot-otot itu untuk menakuti orang lain. Anda bahkan tidak bisa melawan dengan semua otot itu. Bab 122 mengalahkanmu lagi. Pertarungan Dong Suebing dengan pengemudi hanya berlangsung kurang dari 20 detik. Cepat. Itu terlalu cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, dan pengemudinya sudah tergeletak di lantai. Dia terkena batu dan tidak bisa bangun lagi. Zeng Tua, pemandu wisata wanita berkulit gelap memandang pengemudi. Dia tidak bisa menerima bahwa sopirnya dipukuli. Sebagai pemandu wisata ilegal, mereka sering bertengkar. Zeng Tua tidak pernah mengecewakannya di masa lalu. Dia telah melawan 3 orang di masa lalu dan menang. Ada apa dengannya hari ini? Zeng Tua kalah dari seorang pemuda kurus. Ketika semua orang mengatasi keterkejutan mereka, Sister Chow adalah yang pertama berteriak, "Bagus. Pukul dia sampai mati." Dong Suebing tidak berhenti. Dia berlari ke depan dan memberikan tendangan keras pada kaki pengemudi yang terluka. Pengemudi itu berteriak kesakitan di tanah dan mencoba menendang Dong Suebing kembali dengan kakinya yang lain. Dong Suebing melangkah mundur dan menginjak pergelangan kaki pengemudi. Retakan. Dia hampir mematahkan pergelangan kaki pengemudi. Sopir berteriak di bagian atas suaranya. 1 tendangan. 2 tendangan. 3 tendangan. Dong Suebing mengumpat dan mengumpat sambil menendang pengemudi itu. "Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir kamu bisa menjambak rambut Bibi Suan? Anda memintanya. Kamu berani menatapku? Persetan denganmu. Saya akan membunuhmu." Dong Suebing melepaskan semua amarahnya, dan sebagian besar tendangannya ada di tangannya yang telah meraih Ku Yun Suan sebelumnya. Setelah menginjak beberapa kali, dia menginjak tangan kiri pengemudi dan tetap di sana. Jempol dan jari manis pengemudi ditekuk pada sudut yang aneh. Jari-jarinya patah. Ku Yun Suan khawatir berkata, "Xiao Bing. Hanya memberinya pelajaran akan dilakukan. Jangan bunuh dia." Dong Suebing tidak mendengarkan dan terus menendang dan menginjak pengemudi dengan sekuat tenaga. Zeng Tua, pemandu wisata itu panik. Dia tahu ketika dia dan sopirnya memukul kedua reporter itu, seseorang seharusnya memanggil polisi. Jika mereka ditunda oleh pemuda ini, maka mereka tidak akan bisa melarikan diri. Inilah sebabnya mengapa pemandu wisata berlari ke Dong Suebing dan memukulnya.
Dia perlu menyelamatkan Old Zeng. Hati-hati, Ku Yun Xuan berteriak. Dong Suebing melihat pemandu wisata dari sudut matanya. Pemandu wisata ini juga menabrak Ku Yun Xuan dan rekannya. Dia tidak peduli apakah dia seorang wanita. Dia berbalik dan melemparkan pukulan belakang. Itu mendarat di wajah pemandu wisata, dan dia terbang 1 meter jauhnya. Pemandu wisata ilegal itu pingsan di tempat. Sopir berteriak, "Xiao Hong." Saudari Chow merasa lebih baik setelah melihat Dong Suebing memukuli keduanya. Dia bangkit dan berlari ke Ku Yun Xuan. "Yun Xuan, apa kamu baik-baik saja? Lagi pula, apakah kamu terluka?" Dia melihat Ku Yun Xuan baik-baik saja kecuali rambutnya yang berantakan dan merasa lega. "Temanmu benar-benar bisa bertarung. Apakah dia terlatih dalam seni bela diri?" Bahkan pengemudi berukuran besar itu tidak cocok untuknya. Ku Yun Xuan juga tidak tahu kapan Xiao Bing menjadi petarung yang begitu baik. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi mendekati mereka. Ku Yun Xuan dengan cepat berlari untuk menghentikan Dong Suebing. "Xiao Bing, berhenti. Polisi ada di sini." Dong Suebing melihat ke belakang dan mengutuk. Dia memberikan 1 tendangan lagi ke pengemudi dan berhenti dengan enggan. Dia masih belum melampiaskan amarahnya. Dia harus berhati-hati saat menyentuh jari Ku Yun Xuan. Tapi bajingan ini berani menjambak rambutnya. Bagaimana bajingan ini bisa dilepaskan begitu saja? Sekitar 1 menit kemudian, 2 mobil polisi berhenti di samping minibus. 3 polisi turun dan melihat 2 orang tergeletak di tanah. Mereka terkejut, "Siapa yang memanggil polisi?" "Aku yang menelepon." Dong Suebing melangkah maju dan menunjuk kedua orang yang tergeletak di tanah. Keduanya mengoperasikan agentur ilegal. Tidak hanya memaksa turis untuk membeli barang, mereka juga merusak kamera teman saya. Mereka juga memukul teman saya. Di sana, semua orang di dalam minibus itu telah melihat seluruh kejadian itu. Jika saya tiba lebih lambat, teman-teman saya akan terluka parah. Saya hanya mencoba membela diri. Dong Suebing menyalahkan semua pemandu wisata dan pengemudi ilegal. Polisi itu memandang pengemudi di lantai dan kemudian menatap Dong Suebing. "Kamu yang memukulinya?" "Iya. Ini terlalu kejam." Polisi itu mengerutkan kening dan ingin menanyai Dong Suebing lebih banyak tentang insiden itu. Tapi sopirnya, yang tahu dia tidak bisa melarikan diri, mulai memarahi. "Bajingan, bukankah kamu ingin memukulku sampai mati? Ayo, apa yang kamu tunggu? Datang dan pukul aku." Sopir tahu bahwa pemuda itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya setelah polisi tiba. "Sialan, Anda memintanya." Dong Suebing masih marah, dan setelah mendengar apa yang dikatakan pengemudi, dia meledak. "Tunggu, apa yang sedang Anda coba lakukan?" Seorang polisi berusia 40-an mencengkeram lengan Dong Suebing. "Ikuti kami kembali untuk mendapatkan pernyataan." Sopir menyeka darah dari sudut bibirnya dan tertawa, "Ayo. Aku menunggumu untuk memukulku. Kaulah yang memintanya." Dong Suebing merogoh sakunya dan mengeluarkan work pass-nya. Dia menoleh ke polisi yang lebih tua dan berkata, "Beri aku 30 detik." Polisi itu melirik kartu izin kerja Dong Suebing dan tercengang. Dong Suebing menatapnya dan mengulangi dirinya sendiri. "Hanya setengah menit sudah cukup." Polisi yang lebih tua berpikir sejenak dan melepaskan lengan Dong Suebing. Dia melambai kepada 2 perwira yang lebih muda dan memberi mereka masing-masing sebatang rokok. Sopir itu tercengang. "Ah, apa yang terjadi? Mengapa polisi membiarkan pemuda itu pergi?" Kedua perwira muda itu juga kaget. "Tuan, ini." Petugas polisi yang lebih tua berbisik pelan. "Dia adalah rekan kita dari kementerian yang sama." Seorang perwira muda bertanya, "Dia juga dari keamanan publik." "Keamanan negara." Polisi yang lebih tua berhenti sejenak dan menambahkan, "Dia adalah wakil kepala sebuah kantor di bawah keamanan negara." Kedua perwira muda itu terkejut. Mereka melihat ke belakang Dong Suebing. Berapa umurnya? Kenapa dia bisa menjadi perwira di usia yang begitu muda?
Saya ingat kantor-kantor di bawah keamanan negara semuanya adalah staf administratif. Mereka tidak terlibat dalam penyidikan kasus pidana. Bahkan aku dan Xiao Zhao tidak bisa mengalahkan pria itu di tanah. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Bagaimana mungkin seorang petugas administrasi begitu pandai berkelahi? Petugas polisi yang lebih tua juga bingung. Siapa tahu, Xiao Zhao, pergi dan bangunkan pemandu wisata ilegal itu. Setelah rekan kami dari keamanan negara menyelesaikan skornya, kami akan kembali. Keamanan publik dan keamanan negara berada di bawah sistem yang sama. Mereka dianggap di bawah keluarga yang sama, meskipun kedua departemen jarang bekerja sama. Tetapi para pemimpin puncak dari keamanan publik dan keamanan negara telah dipindahkan antara kedua kementerian. Dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya, kedua kementerian ini lebih dekat. Juga, izin kerja Dong Suebing menunjukkan bahwa dia berasal dari cabang Beijing, dan inilah mengapa petugas yang lebih tua memutuskan untuk menutup satu matanya. Dong Suebing berjalan lebih dekat ke pengemudi. Sopir panik. Polisi, hentikan dia. Dia akan memukulku. Beberapa petugas polisi berdiri di sana sambil merokok dan menatap ke langit. Mereka berpura-pura tidak mendengar atau melihat apapun. Kaulah yang memintaku datang untuk memukulmu. Dong Suebing berjalan ke arah pengemudi dan berjongkok. Dia menjambak rambut pengemudi seperti bagaimana dia meraih Ku Yun Xuan sebelumnya. Meski pengemudinya berambut pendek, Dong Suebing masih bisa menangkap dan mencabutnya. Ses. Dong Suebing dengan paksa meraih dan menariknya dengan keras. Pengemudi bisa merasakan rambutnya ditarik oleh Dong Suebing. Dong Suebing membuka tangannya dan meniup helaian rambutnya. Ah. Orang-orang Beijing terbiasa memanggil kantor polisi keamanan publik sebagai Jusi. Dong Suebing, Ku Yun Xuan, dan Sister Chow menghabiskan 2 jam merekam pernyataan di stasiun. Untungnya Dong Suebing membawa izin kerjanya, dan polisi di sana memperlakukan mereka dengan baik. Mereka juga menutup satu mata atas luka-luka pengemudi dan pemandu wisata. Jika tidak, Dong Suebing tidak akan bisa meninggalkan stasiun. Pengemudinya terluka parah, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pembelaan diri. Di luar stasiun. Bibi Xuan, biarkan aku melihat di mana kamu terluka. Tunjukkan kepadaku. Saya baik-baik saja. Ini hanya beberapa memar, dan akan pulih dalam 2 hari. Iya, tunjukkan padaku sekarang. Kita harus pergi ke rumah sakit untuk ronsen. Dong Suebing tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Bibi Xuan sebelumnya, dan dia memegang tangannya untuk memeriksa memarnya. Dong Suebing bisa merasakan sakitnya dan tidak peduli dengan citranya di depan Ku Yun Xuan. Dia memarahi kedua bajingan itu. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Jangan khawatir. Petugas polisi mengatakan kepada saya bahwa mereka telah ditugaskan oleh atasan mereka untuk menyelidiki pemandu wisata ilegal ini. Kedua bajingan itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Ku Yun Xuan tersenyum, dengan manis, ya. Layani mereka dengan benar. Dong Suebing mengangguk setuju dan menyentuh tangannya dengan ringan. Apakah masih menyakitkan? Tidak. Jika kamu tidak ingin pergi ke rumah sakit, maka aku akan membelikan beberapa obat untukmu. Tidak dibutuhkan. Ini hanya beberapa memar. Sister Chow, yang melihat mereka berdua, terbatuk keras. Ku Yun Xuan tersipu dan dengan cepat menarik kembali tangannya dari Dong Suebing. Sister Chow tertawa dan menatap Ku Yun Xuan. Yun Xuan, sisterku, ketua timku, kalian berdua. Ada sesuatu yang terjadi. Dong Suebing berpikir dalam hati. Tentu saja, kami memiliki sesuatu yang terjadi. Kami bahkan berciuman sebelumnya. Ku Yun Xuan menatap Suster Chow. Jangan bicara omong kosong. Oh, saya masih belum memperkenalkan. Ini Dong Suebing, ku tetangga. Dia bekerja untuk pemerintah. Ini rekan saya, Chow Ping. Dia adalah seorang reporter. Dong Suebing menjabat tangannya. Saudari Chow, bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja. Chow Ping meraih tangannya dan berterima kasih padanya.
Syukurlah kamu datang tepat waktu. Jika Anda datang lebih lambat, kami akan dipukuli habis-habisan. Ini pertama kalinya saya menghadapi bahaya setelah bekerja sebagai reporter selama 2 tahun. Ku Yunsuan menghela nafas. Itu semua salahku. Jika bukan karena saya, Anda juga tidak perlu datang ke Provinsi Zhejiang dan tidak akan, Cao Ping menghiburnya, jangan bicarakan semua ini. Kami adalah teman baik. Dong Suebing tahu ada yang tidak beres dari percakapan mereka. Bibi Suan, kemarin Anda menolak memberitahu saya melalui telepon. Apakah Anda menyinggung pemimpin manapun? Dan inilah mengapa Anda ditugaskan dengan tugas berbahaya ini. Ku Yunsuan tidak menjawab. Cepat katakan padaku. Ku Yunsuan menjawab dengan enggan, saya akan memberitahu Anda kembali di Beijing. Cao Ping mengubah topik pembicaraan. Oh Suebing, kamu bekerja untuk pemerintah. Pantas saja petugas itu memperlakukan Anda lebih ramah di stasiun. Anda adalah pemimpin di agensi Anda. Dong Suebing berhenti menanyai Ku Yunsuan dan menjawab dengan santai, saya hanya seorang wakil kepala di sebuah kantor kecil. Saya tidak dianggap sebagai pemimpin. Cao Ping hanya ingin mengatakan sesuatu yang indah dan tidak pernah berharap Dong Suebing menjadi seorang pemimpin. Dia terkejut dan bertanya, kamu seharusnya tidak lebih tua dariku, wakil kepala. Ah, kamu mampu. Mereka bertiga sedang mengobrol ketika sebuah van tiba-tiba berhenti di depan mereka. 4 pria turun dari van, mobil mogok dalam perjalanan ke sini. Maaf, kami terlambat. Ketua timku, Cao Ping, apa kalian semua terluka? Orang-orang ini juga dari agen surat kabar dan telah pergi ke provinsi lain untuk bekerja. Mereka seharusnya menjemput Ku Yunsuan dan Cao Ping dalam perjalanan kembali ke Beijing. Mereka menerima telepon dari Cao Ping 2 jam yang lalu dan tahu apa yang terjadi. Cao Ping menjawab, kami baik-baik saja. Untungnya teman Yunsuan datang menyelamatkan kami. Mereka semua mengobrol sebentar, dan Ku Yunsuan memandang Dong Suebing sebelum beralih ke seorang pria paruh baya, kian tua, apakah ada ruang di dalam van? Bisakah kita memberi tumpangan pada temanku? Old kian melihat ke arah van, aku khawatir tidak ada tempat lagi. Kami hanya bisa menjemput kalian berdua. Bagian belakang van dipenuhi dengan peralatan dan ruang yang sempit bahkan untuk 2 orang. Kemudian, Dong Suebing setuju dengan ini dan berkata, kalian semua kembali dulu. Aku bisa naik kereta. Ku Yunsuan berpikir sejenak, Lalu, hati-hati dalam perjalanan kembali. Dong Suebing mengangguk, dan Ku Yunsuan melihat kotak uang terkunci yang dipegangnya. Tadinya aku ingin bertanya padamu. Apa yang ada di dalam kotak itu? Dong Suebing tidak menjawabnya. Aku akan memberitahumu beberapa hari lagi. Ini kejutan. Dia telah merencanakan untuk memberitahu Ku Yunsuan setelah dia menjual kalung mutiara. Oh, setelah kamu kembali ke Beijing, kembalilah ke Happing Road. Jangan bersembunyi di tempat ibumu. Anda masih harus memberitahu saya apa yang terjadi di tempat kerja Anda. Ku Yunsuan mengangguk, oke. Saya akan memberitahu Anda besok. Dong Suebing berdiri di sana menatap Bibi Suan, dan rekan-rekannya menaiki van. Sebelum mereka menutup pintu, dia masih bisa mendengar Cao Ping menceritakan yang lainnya apa yang terjadi dengan penuh semangat. Kalian semua tidak ada di sana. Teman Yunsuan bisa bertarung dengan sangat baik. Tendangan itu tepat sasaran, Dong Suebing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Aku bisa bertarung dengan baik. Siapapun di jalanan bisa menjatuhkanku dengan pukulan. Jika Dong Suebing tidak memiliki kembali, dia akan dipukuli. Jadi, back juga bisa digunakan dengan cara ini. Dia telah belajar sesuatu yang baru. Di masa depan, dia bisa memprediksi di mana lawannya akan memukul dan tidak takut berkelahi. Bab 123 Perusahaan Lelang keesokan harinya. Beijing. Meskipun Dong Suebing memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Ku Yunsuan tentang pemindahannya, dia tidak kembali ke Happing Road terlebih dahulu.
Dia ingin melelang kalung mutiaranya terlebih dahulu. Dia merasa tidak nyaman untuk membawanya. Dia takut ada yang mencurinya. Setelah turun dari kereta dan makan siang, dia naik bus ke jalan Nanxinghua. Dia menanyakan arah dan kemudian berjalan menuju jalan timur Liu Lichang. Lelang Hanhai. Ini bukan perusahaan besar, dan ada beberapa orang di sana mengobrol dengan lembut di antara mereka sendiri. Seorang pria membawa barang porselen, dan pria lain memegang corong perunggu. Seorang ahli ada di sana menilai barang-barang mereka. Barang-barang ini harus dinilai sebelum dapat dilelang. Tempat ini bukanlah lokasi di mana perusahaan lelang melelang barang-barang. Lelang biasanya akan berlangsung di ballroom hotel atau ruang konferensi. Tempat ini hanya untuk mengumpulkan barang-barang. Dong Suebing berjalan ke konter dan berkata kepada staf wanita, "Saya ingin memasang sesuatu untuk dijual di pelelangan." Staf wanita memandangnya, "Hai tuan, barang apa yang ingin Anda lelang?" "Perhiasan," kata Dong Suebing. "Sebuah kalung mutiara." "Baik. Tolong tunggu di sini sebentar." Staf membuat panggilan dan mengatakan sesuatu. Setelah dia menutup telepon, dia menoleh ke Dong Suebing dan tersenyum. "Guru Sun akan turun. Mohon tunggu sebentar." "Baik." Area istirahat memiliki dispenser air. Dong Suebing membantu dirinya sendiri ke air. Dia menuangkan secangkir air hangat untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Seorang pria berusia 30-an berjalan ke bawah setelah beberapa saat. Staf wanita menunjuk ke Dong Suebing, dan Dong Suebing berjalan mendekat. Guru Sun melihat kotak uang yang terkunci di tangan Dong Suebing dan tersenyum. "Bisakah saya melihat barangnya?" Dong Suebing khawatir orang lain mungkin melihatnya. "Bisakah saya menunjukkannya secara pribadi?" Guru Sun ragu-ragu selama beberapa detik dan mengangguk. "Oke. Ikut denganku." Sebuah kantor kecil di lantai 2. "Haha, tidak ada yang mengganggu kita di sini." Guru Sun duduk bersama Dong Suebing di sofa kulit. "Ini kalung mutiara. Dari mana Anda mendapatkannya? Apakah Anda sudah memberitahu sebelumnya?" "Belum. Aku mendapatkannya dari Suji." "Oh." Dong Suebing memasukkan pin untuk membuka kotak uangnya. "Bisakah kamu mencariku?" Sebenarnya, Dong Suebing bahkan tidak perlu bertanya. Dia telah melihat mutiara keluar dari kerang mutiara dengan matanya sendiri. Mutiara ini tidak mungkin palsu. Guru Sun adalah seorang ahli dalam menilai perhiasan. Dia telah melihat perhiasan yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 95% dari mereka tidak layak untuk dilelang. Sebagian besar perhiasan ini dibeli dari mal. Tidak perlu melelang mereka. Ketika Guru Sun dipanggil untuk menilai kalung mutiara ini, pikiran pertamanya adalah kalung standar dengan mutiara yang lebih kecil dari 1 cm. Namun ketika dia melihat kalung mutiara emas berkilau dengan mutiara lebih dari 1,5 cm, dia tercengang. Kalung mutiara. Mutiara sebesar itu. Wow, ini adalah penemuan yang langka. Apakah ada lelang besar yang akan datang? Biar aku lihat dulu. Guru Sun memandang Dong Suebing. Dia tidak mengharapkan seorang pemuda yang tampak biasa untuk memiliki harta seperti itu. Dia mengeluarkan kalung itu dengan hati-hati dan memeriksanya dengan kaca pembesar. Dia mengamati setiap mutiara untuk sementara waktu dan menghela nafas. Ini adalah mutiara tingkat atas. Tapi sayang sekali rantai yang merangkai mutiara tidak cocok. Rantainya agak tebal, tapi masih bagus. Itu tidak akan banyak mempengaruhi nilainya. Di Zuji, Dong Suebing sedang terburu-buru untuk memproses dan merangkai mutiara. Pabrik mungkin telah mengambil jalan pintas. Setelah membuat panggilan telepon, Guru Sun berkata, "Mari kita menandatangani perjanjian. Anda dapat meninggalkan kalung ini bersama kami, dan jika Anda setuju, saya ingin mengganti rantainya untuk Anda. Ini akan membuat kalung itu lebih bagus dan mungkin memiliki harga yang lebih tinggi. Bagaimana menurut Anda?" Orang ini adalah seorang ahli di bidang ini. Dong Suebing mempercayainya. "Baik."
Saya akan mendengarkan saran Anda. Guru Sun melanjutkan. Kapan Anda ingin melelang barang Anda? Lelang musim gugur baru saja berakhir. Lelang musim semi masih beberapa bulan lagi, dan tidak ada lelang besar yang akan datang. Saran saya tunggu sebentar. Lelang besar berikutnya adalah dalam 1 sampai 2 bulan. Jika memungkinkan, tunggu pelelangan musim semi. Dong Suebing menyela, saya tidak bisa menunggu selama itu. Dia juga tahu bahwa pelelangan musim semi dan musim gugur adalah pelelangan terbesar di Tiongkok. Sebagian besar barang bisa mendapatkan harga yang wajar dalam lelang ini. Tapi Bibi Suan memiliki beberapa masalah di tempat kerjanya. Dia telah menyinggung para pemimpinnya dan harus menghadapi segala macam kesulitan. Mungkin dia akan mengundurkan diri kapan saja. Itu sebabnya Dong Suebing harus mengumpulkan sejumlah uang sesegera mungkin. Apakah ada cara untuk melelang lebih awal? Bagaimana dengan lelang selanjutnya? Guru Sun tersenyum. Saya membuat saran ini karena menurut saya kalung ini bisa mendapatkan harga yang bagus. Jika Anda sedang terburu-buru, baiklah. Saya akan membuat pengaturan. Dong Suebing mengangguk. Guru Sun tahu bahwa Dong Suebing membutuhkan uang, dan dia menambahkan. Akan ada lelang kecil 2 hari kemudian. Besok kami akan memamerkan barang-barang itu, dan lelang akan dimulai keesokan harinya. Jika pembayaran pembeli cepat, Anda akan mendapatkan uang dalam 4 hingga 5 hari. Itu cepat. Baik, lelang ini akan berhasil. Kamu yakin? Dong Suebing berhenti dan bertanya, akankah kalung ini terjual kurang dari 1 juta dalam pelelangan kecil? Hahaha, tidak. Ini kalung yang bagus. Itu harus mengambil setidaknya 1,2 juta. 1,2 juta RMB. Setelah dikurangi komisi, pajak, dan semua biaya lainnya, Dong Suebing seharusnya mendapatkan sekitar 1 juta RMB. Ini adalah targetnya. Bahkan kalung ini dilelang di lelang musim semi, harganya seharusnya hampir sama. Tidak perlu menunggu beberapa bulan untuk tambahan 10-20 ribu. Dia tidak punya waktu. Baik, kemudian saya akan menempatkan ini untuk lelang berikutnya. Berapa yang harus saya tetapkan sebagai tawaran awal? Guru Sun berpikir sejenak. Tetapkan tawaran awal yang lebih rendah. Saya pikir 500 ribu RMB adalah harga yang bagus. Harga akan naik perlahan, dan lebih banyak orang akan bergabung untuk menawar. Harga akhir yang ditransaksikan mungkin lebih tinggi. Tentu saja, ini adalah pendapat pribadi saya. Jika kamu, Dong Suebing menjawab tanpa berpikir, aku akan mendengarkanmu. 500 ribu RMB tawaran awal. Setelah menyelesaikan beberapa detail kecil, Dong Suebing menandatangani perjanjian. Dia akan meninggalkan kalung dengan rumah lelang untuk mengubah rantai dan pergi ke rumah dengan kotak uang kosong. 2-3 hari lagi. Saya hanya perlu menunggu pelelangan berakhir dan saya akan bisa mendapatkan uangnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.